Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan eksplorasi BDD yang kami lakukan atas sebuah website analisis emosi komentar YouTube. Oke, langsung masuk ke latar belakang. Jadi di latar belakangnya, di sini Behavior Driven Development atau BDD itu merupakan pendekatan pengujian perangkat lunak yang berfokus pada perilaku sistem dari sudut pandang pengguna. Pendekatan ini membantu tim pengembang untuk memastikan bahwa setiap fitur yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pada eksplorasi ini, penulis melakukan pengujian berbasis BDD terhadap sebuah website analisis emosi komentar YouTube, yaitu dengan link yang sudah tertera di sini. Di website ini memanfaatkan model Natural Language Processing atau NLP untuk mengambil komentar dari sebuah video YouTube, kemudian mengklasifikasikan komentar menjadi positif, negatif, atau netral. BDD membantu dalam proses pengembangan dengan cara menghubungkan komunikasi antara pengembang dan pengguna melalui user story yang jelas. Selain itu, BDD memastikan bahwa setiap fungsi diuji berdasarkan perilaku nyata pengguna, bukan hanya implementasi teknis. Terakhir, BDD dapat memberikan dokumentasi otomatis dari hasil pengujian yang dapat dijadikan dasar perbaikan fitur. Dengan menggunakan BDD dan alat bantu Selenium WebDriver, pengujian dapat dilakukan secara otomatis untuk memverifikasi perilaku sistem dalam dua skenario. Yang pertama yaitu apabila pengguna memasukkan link YouTube yang valid, dan yang kedua apabila pengguna memasukkan link YouTube yang tidak valid. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nah berikutnya kita berlanjut ke bagian pembahasan user story dan user story skenario. Untuk user story pertama, analisis dengan URL YouTube yang valid. As a user, I want to analyze YouTube video comment using a valid YouTube link so that I can view the sentiment analysis result. Jadi, kalau ini menggunakan YouTube link, menganalisa dan bisa melihat sentimen analisis. Skenario-nya, user input a valid YouTube link. Given the user is on the main analysis page, sudah membuka halaman utamanya untuk analisis. When the user enter a valid YouTube video link, ketika user memasukkan YouTube video link dan klik analyze comment, maka sistem akan menampilkan analisis completed dan menampilkan A. Video details seperti title, channel views, likes, total comments. B. Sentiment analysis of video, positif ataukah negatif ataukah netral. C. Sentiment distribution and sentiment over time charts. Nah, kita translate ke BDD. Langkah BDD-nya pertama, given user is on the main analysis page, implementasi kode Python-nya seperti berikut. Python driver get link-nya. Kemudian and the page is fully loaded dan terbuka. Implementasinya Python time sleep ini dan an iframe is present containing the Streamlit app. Jadi ini kita menggunakan karena kebetulan web ini menggunakan Streamlit dan ini implementasi Python-nya Python iframe dan seterusnya itu. Next. Nah, in the driver switch context to the iframe dengan ditranslate langsung BDD Python driver switch to frame iframe and the user enter a valid YouTube video link, maka input elemennya akan langsung masuk sesuai dengan yang di input user, dan ketika user klik analyze comment ini ditranslate BDD Python analysis analyze button dan seterusnya, maka sistem akan memulai fetch dan analyze comment. Langsung dianalisis dan display akan menampilkan analisis completed di halaman tersebut. Ini Python-nya self-assert in, analysis completed driver page source, and shows all sentiment result component. Yang tadi yang sudah disebutkan di awal, muncul analisis video, positifnya berapa, negatifnya berapa, netralnya berapa, dan overtime-nya yang dilakukan tadi berapa. Selanjutnya kita akan masuk ke user story yang kedua, yaitu mengenai analisis dengan URL YouTube yang tidak valid. As a user, I want to know what happens when I enter an invalid YouTube link so that I understand that the system can handle invalid input properly. Jadi, jika tadi yang diinputkan adalah link yang valid, maka yang kedua ini adalah yang diinputkan link yang tidak valid. Skenario-nya adalah seperti tadi, user akan menginputkan link namun linknya yang tidak valid. Given the user is on the main analysis page when the user enter in invalid YouTube link.
and click the analysis comment button, then the system should not display analysis complete and show an operate error message indicating invalid input, di mana nanti sistemnya seharusnya tidak akan menganalisis analisis komplit dan akan menampilkan pesan error. Nah, berikut adalah tabel dari translasi BDD-nya. Langkah yang pertama adalah given the user is on the main analysis page. Nah, user implementasi kode Python-nya seperti yang ada di sebelah kanan. Lalu yang kedua ada and the Streamlit iframe is detected and loaded. Lalu when the user enters an invalid YouTube link. Kemudian and clicks the analysis comment button. Then the system wait for the possible error message. Lalu an unaffirmed results does not appear. It's considered correct. Maka akan menampilkan pesan error. Nah, ini yang terakhir and the display error message in chats. Dan kemudian kita langsung masuk ke hasil penelitian, di mana kita langsung aja move ke VS Code untuk pengimplementasian dari hasil translasi kami. Nah, di sini kami sudah menyiapkan dua file untuk masing-masing user story, di mana ada yang pertama ada test YouTube valid URL dengan isi dari hasil translasi kami. Dari mulai setup, teardown, test valid YouTube URL analysis, sampai dengan debugging. Apakah BDD ini berhasil dilakukan ataukah ada error begitu. Langsung saja kita run untuk BDD yang pertama. Nah, di sini kami mencoba user story di mana user memasukkan link yang valid. Sesuai dengan implementasi yang kami tulis, di sini kami menggunakan waktu tunggu sekitar 180 detik untuk mengecek apakah ada tulisan error pada hasil dari analisis. Dan memang di sini muncul invalid video ID, yang mana berarti link memang tidak valid. Dan kemudian setelah selesai, maka hasil dari PDD menampilkan bahwa test pass atau sistem menampilkan pesan error untuk link yang tidak valid sesuai dengan BDD yang sudah kita tulis sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan implementasi untuk tes YouTube yang valid dengan menuliskan nama file. Dan di sini kami memasukkan link video yang valid. Dan kami di sini memberikan waktu pada BDD-nya sekitar 180 detik juga untuk menunggu fetching comments.
karena video berhasil dianalisis dan kemudian keluar beberapa komponen yang sudah dicek. Di sini ada analisis komplit, sentiment analysis of video, positive comments, negative comments, neutral comments, sentiment of distribution, dan sentiment over time sudah muncul di halaman. Maka BDD menampilkan bahwa semua elemen hasil analisis tampil di halaman, dan analisis dengan link valid berhasil ditampilkan dengan waktu sekitar 71 detik. Dan untuk BDD yang sebelumnya eh, menghasilkan waktu 81 detik. Nah, di sini eh, kami menyimpulkan bahwa dari hasil uji ini, sistem berhasil menampilkan hasil analisis dengan benar untuk URL valid, sedangkan untuk URL tidak valid, sistem tidak memproses analisis dan menampilkan peringatan error sesuai dengan ekspektasi perilaku pada user story. Pendekatan PDD ini terbukti membantu dalam yang pertama adalah memastikan setiap fungsi sesuai dengan perilaku pengguna. Yang kedua, memastikan potensi bug, misalnya keterlambatan loading atau salah input format. Kemudian yang ketiga adalah memberikan dokumentasi pengujian otomatis yang dapat dijalankan dan atau diulang kapan saja. Selain itu, dengan penggunaan Selenium, pengujian ini juga mampu meniru tindakan pengguna nyata seperti mengetik, mengklik tombol, dan menunggu hasil di browser. Sekian presentasi dari kami terkait implementasi BDD atau eksplorasi BDD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.